Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mendatangkan beberapa ayat. Di sini ada 5 tempat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya ini sudah terjadi di dalamnya perubahan. Ayat yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ih." Di antara orang-orang Yahudi ada yang yuharrifunal kalim, mereka merubah ucapan an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Allah mengabarkan dengan jelas di dalam ayat ini bahwasanya di antara orang-orang Yahudi ada yang berani merubah Taurat, dan ini sifat orang-orang Yahudi. Di samping mereka membunuh para nabi tanpa hak, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek, mengatakan bahwasanya tangan Allah ini terbelenggu, mengatakan bahwasanya Allahu faqir, Allah SWT itu miskin. Mereka juga berani kepada para nabi dan membunuh mereka, mendustakan mereka. Di samping itu mereka juga berani untuk merubah Taurat ini turunkan kepada mereka. Ketika dikatakan kepada mereka hittah, mereka merubahnya dengan hintah, menambah nun dan mengurangi ta-nya. Ini merubah kitab yang sudah diturunkan kepada mereka. Jadi mereka adalah kaum yang sangat berani. Ya, berani kepada Allah, berani kepada para rasul, dan tidak segan-segan mereka merubah apa yang ada di tangan mereka berupa Taurat yang diturunkan kepada mereka. Dan ini adalah sifat yang jelek yang Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi ini. Setelahnya beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila." Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Itu orang-orang Yahud. Maksudnya adalah merubah apa yang ada di dalam Taurat, ya, menambah atau mengurangi atau merubah. Allah mengatakan fawailul lahum, celaka bagi mereka ini. Beraninya mereka merubah apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan hanya merubah, setelah itu thumma yaqulun, kemudian mereka berkata hadza min indillah. Merubah itu bukan dari wahyu Allah, kemudian mengatakan ini adalah dari Allah. Berarti mereka berdusta di sini. Menulis, dan itu adalah dosa tersendiri. Kemudian yang kedua, mereka berdusta mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu adalah tulisan mereka sendiri, dicampur antara yang hak dengan yang batil. Di situ memang ada wahyu, tapi mereka tambah dan mengatakan ini juga dari sisi Allah. Taib, apa motivasi mereka mengubah apa yang telah diturunkan kepada mereka? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka ingin menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Maksudnya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal itu adalah tulisan mereka. Merubah Taurat yang diturunkan kepada mereka, dipelintir dan dirubah supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau sesuai dengan hawa nafsu raja atau orang yang ada di atas mereka, sehingga mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Mungkin mendapatkan pujian dari raja, karena ini sesuai dengan hawa nafsu penguasa. Akhirnya mereka pun mendapatkan uang, mendapatkan dunia. Berarti di sini dia telah menjual ayat Allah dengan sesuatu yang murah, yaitu kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka ini adalah tentunya sifat yang sangat jelek. Dan ini adalah ulama yang rusak, yaitu ulama yang dia bukan berpegang teguh dengan apa yang diturunkan kepada Nabi dan juga para Rasul, tapi mereka mengikuti hawa nafsunya, menginginkan dunia, sehingga mereka menumpang agama ini untuk mendapatkan kehidupan dunia, merubah-rubah agama. Tentunya ulama yang demikian tidak bisa dicontoh, dan bukanlah dia ulama yang dipuji oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan bukanlah mereka ulama yang dipuji oleh Nabi SAW, innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, bukan ulama yang sifatnya demikian, yang merupakan ulama yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Ulama yang sebenarnya adalah ulama yang berhukum dengan agama Allah, mengikuti ridha Allah, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ini adalah ulama yang sebenarnya, bukan ulama yang merubah syariat supaya sesuai dengan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu sebagian membagi ulama itu menjadi 3. Di sana ada alimu ummah, alim umat. Mereka adalah ulama yang berbicara sesuai dengan hawa nafsu kebanyakan orang. Ini namanya alimu ummah. Jadi berbicara ketika dia menyampaikan sebuah pendapat yang dia lihat adalah kebanyakan manusia. Apa yang diyakini oleh kebanyakan manusia itu yang dia fatwakan. Tidak melihat pada dalil, tapi melihat pada kebanyakan manusia. Ada di sana dinamakan dengan alimu daulah, ulama negara. Dia berfatwa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara. Antum ingin transaksinya halal, bisa dia bolak-balik datangkan ayat ini, datangkan hadis ini, datangkan ucapan ulama ini, sehingga nanti sampai akhirnya pada satu titik di mana kesimpulannya adalah boleh. Dia tidak melihat pada dalil yang kuat, tapi berusaha bagaimana supaya penguasa pemerintah ini ridha dan senang kepada dirinya meskipun bertentangan dengan dalil. Yang ketiga, dan ini yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, siapa mereka? Mereka adalah alimu millah, ulama agama, yaitu mereka yang berbicara sesuai dengan syariat. Apa yang ditunjukkan oleh dalil itu yang mereka sampaikan. Dan mereka la yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau memang itu adalah benar, mereka sampaikan. Bukan mengikuti hawa nafsu manusia, bukan mengikuti hawa nafsu dari penguasa. Namun mereka juga mengetahui bagaimana cara menyampaikan kebenaran, bagaimana mendakwai itu semua kepada manusia maupun kepada penguasa. Kalau memang itu salah, mereka akan mengatakan itu salah. Tapi memberikan nasihat kepada penguasa dan pemerintah dengan cara yang benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dengan cara yang sembunyi-sembunyi, tidak menasihati pemerintah di depan orang banyak, mengumbar aib-aib mereka dan kesalahan-kesalahan mereka di depan orang banyak, menjelekkan pemerintah, menghinakan mereka. Tidak. Ulama'ul millah, mereka tegas dalam kebenaran, tapi mereka juga hikmah di dalam menyampaikan kebenaran tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.